Selamat hari Minggu adik-adik. Berjumpa kembali dengan Kak Feby di hari Minggu keempat bulan Juli tahun 2021. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun, sepanjang dari awal tahun sampai akhir bulan Juli ini. Nah, Kak Feby berharap adik-adik dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, adik-adik dan keluarga. Dan untuk adik-adik dan keluarganya yang sedang kurang sehat, Kak Feby berdoa supaya cepat pulih kembali. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaktian pada pagi hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama dengan teman-teman di sekolah minggu. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kami, bagi keluarga kami, dan biarlah kami boleh mendapatkan berkat rohani dari firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Feby mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri, bangun-bangun. Sebelum nanti kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Feby mengajak kita gerak badan sedikit ya. Kita stretching, meregangkan badan kita sedikit ya. Salah satu cara supaya kita bisa tetap fit, tetap sehat adalah kalau kita bergerak setiap hari. Nah, ini mungkin sedikit sulit, apalagi sekarang kita kan di rumah terus ya. Sekolah di rumah, duduk, terus kemudian untuk mama papa yang di rumah bekerja dari rumah juga duduk gitu ya. Kalau sebelumnya kan kita pergi ke sekolah. Di sekolah ada olahraga, ada kegiatan-kegiatan yang membuat kita jadi bergerak. Nah, sekarang karena kita di rumah, berarti kita harus kreatif bagaimana caranya supaya kita nggak duduk terus. Karena kalau kelamaan duduk, nanti badan kita pegel-pegel, sakit-sakit ya. Nah, untuk itu Kak Feby mengajak adik-adik untuk bersama-sama kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik boleh bebas, mau jalan di tempat boleh, mau jalan maju, mundur, boleh, ke samping, kanan dan kiri boleh. Mau, tapi jangan puterin ini ya, jangan puterin blok M, kejauhan ya. Oke, jadi kita sekarang nyanyi lagu ini supaya kita nanti waktu mendengarkan firman Tuhan kita udah lebih segar. Kita sama-sama nyanyikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita variasikan ya dengan tepuk tangan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sudah lebih segar ya? Kalau misalnya setiap hari kita bisa lakukan ini, itu baik sekali. Nah, adik-adik, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, Jalan Serta Yesus. Bersama dengan Tuhan Yesus, kalau kita menghadapi hal yang sulit sekalipun, kita akan tetap punya damai dan sukacita. Oke, kita akan mainkan lagu berikut ini ya.
seru ya. Tadi kita sudah jalan di tempat atau jalan muter-muter di rumah. Dan kita juga sudah loncat-loncat barusan dengan lagu Jump, Jump, Jump. Udah seger nih ya, udah nggak ngantuk lagi dan badannya sudah lebih fresh, siap untuk mendengar firman Tuhan. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, kami bersyukur untuk hamba-Mu Ibu Deborah yang akan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyiapkan hati kami supaya menjadi tanah yang subur yang siap menerima benih-benih firman Tuhan. Ajar kami untuk taat dan ikut Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun kalian berada. Senang sekali hari ini bisa bertemu, bisa menyapa kalian lagi di dalam sekolah minggu GSRI Kebayoran Baru. Walaupun kita masih terus online, tetap semangat, tetap bersuka cita. Kalau ada di antara adik-adik yang saat ini sedang dalam keadaan sakit atau lemah tubuh, kita doakan kiranya adik-adik semua lekas sehat dan cepat pulih kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan menolong supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema firman Tuhan pada minggu ini yaitu tentang mengikut Yesus. Ayatnya kita bisa baca dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Nanti kalian boleh baca akan ayat-ayat ini di rumah masing-masing. Nah, adik-adik, apakah kalian pernah melihat mama kalian membuat kue? Atau mungkin juga kalian pernah membantu mama membuat kue di rumah. Nah, bagaimana caranya membuat kue itu? Sebelum menjadi kue yang enak, semua bahan-bahannya itu harus diolah lebih dahulu. Ada yang harus dipotong-potong, lalu ada juga yang harus diaduk-aduk, bahkan ada juga bahan-bahan kue itu yang harus dibanting, ya, dibanting-banting. Kemudian kita bentuk sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam oven, ya, untuk beberapa saat, atau juga kalau memang kuenya digoreng ya kita harus goreng dulu di dalam minyak yang panas. Wah, adik-adik, kasihan ya bahan kuenya. Tetapi memang harus seperti itu untuk menjadi sesuatu yang baik. Semuanya itu harus diolah lebih dahulu. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita tentang seorang yang tadinya dia sangat jahat, tetapi kemudian dia berubah menjadi orang yang baik. Siapa dia? Namanya adalah Saulus. Tetapi kemudian setelah dia bertobat, namanya berubah menjadi Paulus. Nah, Saulus ini adalah seorang yang sangat benci kepada orang-orang Kristen pada awal gereja mula-mula. Karena begitu bencinya kepada orang Kristen, Saulus ini dia selalu berusaha untuk menangkap, bahkan juga untuk memenjarakan orang-orang Kristen. Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Nah, pada waktu Saulus mendengar ada banyak pengikut-pengikut Tuhan yang pergi ke sebuah kota namanya kota Damsyik. Pada saat itu Saulus meminta surat kuasa kepada para pemimpin agama Yahudi supaya Saulus ini bisa menangkap dan juga bisa menghukum orang-orang Kristen yang ada di kota itu. Nah, setelah Saulus ini mendapat surat dari pemimpin-pemimpin agama, dia pun pergi ke kota Damsyik. Dia pergi bersama-sama dengan beberapa orang ke sana. Nah, ketika sudah dekat dengan Yerusalem, tiba-tiba apa yang terjadi? Pada saat itu tiba-tiba ada satu cahaya
cahaya yang sangat terang dari langit, sehingga membuat Saulus dan juga teman-temannya itu membuat mata mereka jadi silau. Lalu mereka pun terjatuh. Alkitab mengatakan mereka itu rebah. Mereka jatuh ke tanah. Kemudian mereka juga mendengar ada suara. Suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus bertanya balik, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Ketika mendengar suara itu, adik-adik, Saulus dia langsung percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga Saulus bersedia pada saat itu dia mau mengikut perintah Tuhan Yesus dan juga pada akhirnya dia mengikut Tuhan Yesus. Pada saat itu Saulus dia pergi ke kota. Tetapi pada saat dia mau bangun pada saat dia jatuh tadi, dia mau bangun, Saulus sadar. Ternyata dia tidak bisa melihat. Sehingga Saulus dia meminta pertolongan dari teman-temannya untuk mengantarkan dia ke kota Damsyik, ke tempat di mana Tuhan suruh dia untuk pergi ke sana. Tuhan menyuruh Saulus ini untuk pergi ke rumah seorang yang bernama Yudas. Apakah kalian ada yang tahu kira-kira kota Damsyik itu berada di mana ya? Nah, adik-adik, sekarang kota Damsyik itu dikenal dengan nama Damaskus. Damaskus ini adalah ibu kota negara Suriah. Nah, setelah berada di Damsyik, Saulus ini Alkitab mengatakan dia berpuasa selama 3 hari. Kemudian Tuhan pada saat itu dia berfirman kepada seorang yang bernama Ananias. Ananias ini adalah seorang murid Tuhan juga yang berada di kota Damsyik. Untuk apa? Untuk menemui Saulus dan berdoa untuknya. Ananias dia sudah pernah mendengar tentang Saulus ini. Sebenarnya Ananias ini dia takut. Takut karena dia tahu bahwa Saulus ini adalah orang yang sangat jahat, orang yang menangkap orang-orang Kristen di kota Damsyik. Tetapi Tuhan berfirman, Tuhan berkata bahwa Saulus ini sudah bertobat dan akan dipakai oleh Tuhan untuk pergi untuk memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi. Ananias pada akhirnya dia mengikuti perintah Tuhan, lalu dia menemui Saulus. Sehingga setelah Ananias berdoa, Ananias menumpangkan tangannya ke atas Saulus, Saulus pun menjadi sembuh. Dan akhirnya Saulus bisa melihat kembali. Dan nama Saulus pun diubah menjadi Paulus. Nah, adik-adik, kalau kalian baca kisah selanjutnya dari Saulus atau Paulus ini, kalian akan melihat dan mengetahui bahwa Saulus ini akan menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Dia setia ikut Tuhan Yesus. Bahkan Saulus ini dia rela dihukum mati demi nama Tuhan Yesus. Saulus bersedia menderita saat dia mulai menerima Tuhan Yesus. Tentu saja Saulus ini siap untuk dibenci oleh teman-temannya yang pada waktu itu selalu hidup bersama-sama dengan Paulus. Apalagi kalau para imam kepala tahu bahwa Saulus ini sudah berbalik dari seorang yang biasanya menangkap, biasanya menyiksa pengikut-pengikut Tuhan Yesus, sekarang berubah menjadi orang Kristen yang membawa banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Dan itu semua Paulus sadari, sehingga Paulus memilih untuk mengikuti perintah Tuhan Yesus walaupun ia hanya baru 1 kali bertemu dan mendengar akan suara Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kalian? Bagaimana dengan kalian yang setiap saat selalu mendengar tentang Tuhan Yesus lewat
firman Tuhan, lewat sekolah minggu, lewat membaca Alkitab setiap hari dan sebagainya. Apakah adik-adik masih mau berbuat hal-hal yang buruk atau hal-hal yang jahat? Walaupun kita tidak mendengar langsung suara Tuhan Yesus, tetapi firman Tuhan yang disampaikan di dalam Alkitab itu sudah menceritakan dan juga sudah mengajarkan kepada kita apa yang Tuhan Yesus perintahkan dan apa yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita lakukan menjadi pengikutnya. Ada banyak tantangan seperti Paulus yang memilih ikut Tuhan ini. Kalian mungkin saja tidak disukai oleh teman-teman, ya, oleh teman-teman yang biasanya mengajak kalian untuk berbuat yang tidak baik, atau mungkin saja akan tergoda untuk memilih antara pergi ikut sekolah minggu atau asik menonton film atau juga bermain game di rumah kalian masing-masing. Tetapi ketika kita memilih untuk menjadi anak Tuhan, kita harus berani menolak. Kita harus berani menolak hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang menggoda kita dan memilih untuk melakukan hal-hal yang baik. Semoga Tuhan menolong kita, menolong adik-adik untuk sungguh-sungguh setia mengikut Tuhan Yesus. Walaupun banyak tantangan, banyak rintangan, banyak cobaan, tapi kita minta supaya Tuhan menolong kita agar kita dimampukan untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang setia. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami supaya kami tidak mudah tergoda oleh dunia yang membuat kami lari daripada Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini, mengajar kami untuk setia mengikut Tuhan Yesus. Walaupun banyak godaan, banyak tantangan, banyak rintangan yang harus kami hadapi. Kiranya Tuhan akan menolong kami supaya kami kuat, supaya kami menang, ikut bersama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh Ibu Deborah dengan tema mengikut Yesus. Artinya sebentar lagi ibadah kita juga akan berakhir. Adik-adik yang sudah tergabung dalam WhatsApp group, jangan lupa nanti dilihat apa sih tugasnya hari ini, ada tugas khusus. Karena kita mempersiapkan untuk minggu depan. Nah, ada apa minggu depan ya? Oh, ada acara yang sangat spesial, yaitu sekolah minggu kita akan berulang tahun ke-63. Luar biasa ya. Nah, karena acara spesial minggu depan, berarti bentuk ibadah kita minggu depan akan sedikit berbeda. Nanti adik-adik akan mendapatkan informasinya, juga linknya, karena kita akan melakukan secara Zoom. Di WhatsApp group di kelas masing-masing. Nanti bisa diminta informasinya dari wali kelas atau bisa juga dilihat di IG, di Instagram. Sekolah Minggu Kebayaran Baru ya, Sekolah Minggu GSRI Kebayaran Baru. Nah, adik-adik yang rindu membawa persembahan ke rumah Tuhan, silakan dilakukan melalui transfer, bisa minta tolong mama papa. Informasinya ada di layar adik-adik. Oke, berarti sekarang kita akan menutup kebaktian kita dengan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur untuk firman yang telah disampaikan. Biarlah kami menjadi pendengar dan pelaku firman. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hati kami dan kami boleh setia, taat mengikuti Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati dan lindungi masing-masing kami, pertemukan kami kembali pada minggu yang akan datang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Untuk adik-adik yang masih belum sehat, masih merasa kurang fit, kami terus mendoakan adik-adik supaya kembali pulih kesehatannya. Sampai bertemu minggu depan. Dah.